itu pembantuku, bab 120. Bab 120. Sepertinya dia sakit jiwa, sayang. Sebenarnya sifat seperti itu memang baik, Mel. Namun, bagi orang-orang yang culas seperti keluarga mereka itu, kebaikanmu itu akan menjadi senjata mereka kembali menghancurkanmu. Kau tahu bedanya baik dengan naif itu apa? Mas Reno menatapku sesaat. Jadi Mas tuduh aku naif? Tadi Mas bilang aku bodoh, sekarang naif. Mas Reno tertawa kecil. Bodoh dan naif itu hampir sama, itu ada pada dirimu, sayang. Kenapa semua orang mengatakan begitu? Mungkin aku harus berubah ya. Aku harus bagaimana coba? Tanyaku putus asa. Kau mau berubah? Sangat mau. Agar orang-orang yang culas seperti mereka tidak bisa lagi memanfaatkanku. Aku akan membantumu. Kau mau mengikuti saran dan pendapatku, bukan? Tentu, Mas. Aku akan ikuti semua saran dan pendapatmu. Karena kau mencintaiku, goda Mas Reno mengerling nakal. Iya, dan karena aku memang ingin berubah, sahutku mengejutkan bibir. Mas Reno tertawa, disentuhnya lembut bibirku yang mengerucut manja. Begini, Mel, kita memang harus baik terhadap setiap orang, tapi kita juga harus cerdas dan bijak dalam bertindak. Jadi kamu nuduh aku nggak cerdas. Ya, kamu nggak cerdas dalam memutuskan segala tindakan. Kamu nggak berpikir rasional. Kamu hanya mengedepankan perasaan. Boleh kita bersimpati, boleh kita nolong orang, tapi logika harus tetap berjalan. Aku diam, mencoba meresapi ucapannya. Ku coba mengingat semua kejadian yang telah lalu. Saat aku butuh pembantu, Harum dan ibunya datang menawarkan diri. Mereka begitu memelas, memohon dikasihani, karena Harum tidak punya kerjaan. Dia stres di kampung. Mauda juga butuh biaya hidup. Gaji dari Harum cukup untuk mereka menyambung hidup. Aku kasihan dan mau menerima mereka, tapi logikaku tidak berjalan. Bagaimana mungkin aku mempekerjakan seorang perempuan cantik, seksi, bodi menggiurkan di rumahku, sementara kondisiku saat itu tidak bisa maksimal melayani suami dalam segala hal. Terutama di ranjang, aku tak berpikir kalau ikan segar ditaruh di meja makan, sementara ada kucing yang sedang kelaparan, pasti pencurian akan dilakukan. Belum terlambat, sayang. Mulai sekarang cobalah mengedepankan logika baru perasaan, oke? Mas Reno melirikku. Aku menghela nafas, kemudian mengangguk pasti. Terima kasih, kata Mas Reno mengagetkanku. Terima kasih untuk apa? Tanyaku heran. Karena kau mau berubah, sayang. Kembali pemuda tampan itu meraih tanganku, membawa ke bibirnya, lalu dikejupnya lembut. Ada getaran hangat yang menjalar di hati, merambat ke seluruh saraf di tubuh ini. Apalagi saat jemariku bersentuhan dengan kumis tipis yang tumbuh rapi di atas bibir bagus itu. Rasa ini, rasa yang sudah kupahami, rasa yang menginginkan sesuatu. Aku ingin disentuh lebih, ingin sekali. Sudah sekian bulan, aku tak pernah lagi merasakan kehangatan seperti ini. Jujur, aku sempat terhanyut. Pikiran dan hayalan menjadi liar. Gairah yang tak lagi asing membuatku sesak. Spontan ku tarik tanganku dari genggamannya. Ku geser dudukku merapat ke jendela. Ku kutuk diriku yang sempat lengah. Tidak boleh seperti ini. Aku tidak boleh berperasaan seperti ini. Aku tidak boleh menginginkan yang tidak pantas. Ku buang pandangan ke samping lewat jendela, berusaha menenangkan hati dan gairah yang sempat membara. Kenapa, Mel? Tanya Mas Reno. Sepertinya dia tidak menyadari apa yang aku rasakan barusan. Syukurlah, aku tidak perlu merasa malu. Hanya kedepannya harus pandai mengontrol diri. Kita sudah sampai, sayang, ucapnya beberapa saat kemudian. Mas Reno segera memarkir mobil, lalu melapor kepada petugas. Sempat mereka bersih tegang. Petugas tidak mengizinkan kami bertemu Mauda. Tetapi setelah menjelaskan duduk persoalan yang sedang menimpa Mas Yanto dan kondisi Mauda yang tadi sempat pingsan, akhirnya kami diizinkan juga. Kami menunggu di ruangan yang disediakan petugas. Beberapa saat kemudian, Mauda datang dengan dikawal oleh seorang petugas. Wanita itu langsung membuang muka. Saat tatapan kami beradu, dia malah sibuk memandangi wajah Mas Reno. Aneh. Aku yang dikenalnya dicuekin, sementara Mas Reno yang masih asing baginya malah diramahi. Oke, aku harus pakai logika, jangan pakai perasaan, begitu kata Mas Reno. Apa kabar Mauda? Tanyaku pura-pura perhatian tentu saja. Begitu dia duduk di depan kami, ada rasa iba menyeruak di hati. Penampilannya sudah sangat berubah.
Badannya yang dulu padat berisi, kini kurus kering. Wajah yang dulu selalu berdandan menor, terlihat polos. Kulitnya kering, kusam dan kusut. Noda-noda hitam memenuhi wajah tuanya. Yang paling mencolok adalah bagian kepalanya. Rambut jagung yang dulu selalu dibanggakan, kini berubah menjadi 3 warna. Putih karena uban di bagian pangkal yang melekat di kepala. Hitam di bagian tengah karena warna cat rambut yang sudah pudar, dan merah di bagian ujung karena rambut rusak dan pecah. Perempuan yang tetap menatapku dengan angkuh itu hanya mendeham. Tatapannya lekat kepada Mas Reno. Tentu saja kekasihku salah tingkah ditatap lekat seperti itu. Kamu siapa, nak? Temannya Harum ya? Kamu kesini mau lihat saya. Harumnya mana? Tanyanya dengan begitu percaya diri. Mas Reno menatapku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Harum ke rumah sakit untuk mengurus jenazah putra ibu. Ibu yang tabah ya, jawab Mas Reno. Yang tauku yang malang, dia masih sangat muda. Kenapa dia mengakhiri hidupnya? Perempuan itu tiba-tiba menangis histeris. Sabar bu, nanti ibu pingsan lagi. Tenang ya. Mas Reno menepuk punggung tangan perempuan itu. Semua gara-gara perempuan ini. Dia telah menciptakan prahara dalam keluargaku. Harum ditikam sama suaminya sendiri, terpaksa kehilangan rahimnya. Lalu sekarang Yantoku bunuh diri. Itu semua karena ulahnya. Teriaknya menunjuk wajahku. Aku bergeming. Mas Reno yang bergerak ditangkapnya telunjuk Mauda. Lalu dia kibaskan dengan kasar. Maaf, ada saya di sini. Saya tidak akan diam kalau ada orang yang tidak sopan terhadap calon istri saya, kata Mas Reno, menatap tajam perempuan yang tengah histeris itu. Apa? Calon istri? Teriak Mauda dengan mata membulat sempurna. Ya, saya datang ke sini karena mendampingi dia. Dia yang telah memaksa datang ke sini menemui Anda. Hendak membicarakan masalah penguburan jenazah putra Anda, karena Harum tak akan diterima oleh warga kampung. Pacar saya ini berniat baik, hendak menolong kalian. Saya dan ibunya telah berusaha mencegah niat baiknya ini. Ternyata ini balasan dari Anda. Hah? Oke, kami pulang saja kalau begitu. Mas Reno mengapit lenganku, menarikku hendak keluar dari ruangan sempit itu. Tunggu, kami menghentikan langkah, lalu berbalik menghadapnya. Tolong urus penguburannya. Usahakan makamnya di samping makam ayahnya. Istrinya sudah menggugat cerai. Nani tidak akan mau mengurus pemakamannya. Aku dan Mas Reno saling tatap. Tapi kenapa kau bisa secepat ini mendapatkan calon suami? Aku nggak habis pikir. Entah apa kelebihanmu dari si Harum. Tapi sudahlah. Yang jelas urusan kita belum selesai. Kehancuran Harum dan kematian Yanto harus kau bertanggungjawabkan. Ancamnya sambil bangkit dan berlalu. Sepertinya dia sudah gila sayang, bisik Mas Reno memeluk bahuku. Bab 121, jenazah ditolak. Mas Reno menghenyakkan tubuh di sofa. Dia terlihat lelah setelah beraktivitas seharian. Aku segera menuju dapur. Segelas air jahe hangat mungkin bisa menyegarkannya. Ibu, sedang apa? Bi Irti keluar dari kamarnya. Membuat air jahe hangat, Bi. Bibi belum tidur. Kenapa nggak bangunkan saya? Mari biar saya saja. Bi Irti mengambil alih. Tidak usah, saya minta tolong bangunkan Pak Basir saja. Untuk apa, Bu? Ini udah terlalu malam. Mas Reno nggak mungkin balik ke Medan. Tolong Pak Basir temani dia tidur di kamar toko. Bibi bersihkan dan siapkan dulu bantal dan selimutnya ya. Oh, baik Bu. Wanita itu bergegas memenuhi permintaanku. Saat kembali ke ruang tamu dengan segelas air jahe di tangan, kulihat ibu sudah duduk di sofa dengan Mas Reno. Sepertinya mereka sedang berbincang serius. Ibu belum tidur juga. Tanyaku meletakkan gelas di depan Mas Reno. Ibu nggak bisa tidur sebelum kalian pulang. Mana bisa ibu tenang? Jawabnya menggeser duduknya ke pinggir sofa. Aku duduk di sampingnya. Reno sudah menceritakan semuanya. Bagaimana sikap Maudamu terhadapmu? Apa keputusanmu sekarang? Aku terhenyak, pasti ibu tidak akan setuju jika aku melanjutkan niat mengurus pemakaman Mas Yanto. Kau sudah puas sekarang kan? Jadi kau nggak akan merasa menyesal jika tidak membantu mereka lagi. Lanjut ibu lagi. Pemakaman Mas Yanto gimana Bu? Tanyaku dengan suara lemah. Biarin, menolong mereka itu sama saja dengan menuang air di atas pasir. Habis tak berbekas. Mereka bahkan enggak jenuh-jenuh memikirkan cara menghancurkanmu lagi. Ibu dengar hukuman Maudamu hanya 5 tahun penjara. Kau tahu apa yang akan dilakukannya sekeluar dari penjara nanti?
berhenti menolong mereka. Nanik sudah menggugat cerai Mas Yanto, Bu. Dia tidak akan mau mengurus pemakaman. Siapa yang akan mengurusnya besok kalau kita enggak pulang kampung? Ibu mendengus kesal. Lama dia terdiam. Mas Reno menyeruput air jahe hangatnya perlahan. Nak Reno, besok bisa temani Melur ke kampung. Bicara dengan kepala desa agar mereka yang mengurus pemakamannya. Biar bagaimanapun Yanto itu masih warga sana. Kepala desa pasti bertanggung jawab mengurusnya. Tanya ibu memecah keheningan. Baik Bu, kebetulan minggu depan saya baru sibuk sidang kampus, jadi masih ada waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Setelah bertemu kepala desa, kalian singgah ke rumah kita sebentar, sapukan rumah dan halamannya. Sepertinya sudah sangat kotor semua, sudah lama tidak ditempati. Setelah itu kalian langsung pulang, gak usah menunggu pemakaman. Baik Bu, aku menatap ibu lega. Setelah ini jangan kau urusi lagi keluarga itu. Harum gak boleh tinggal di sini lagi. Terserah dia mau tinggal di mana. Paham, Komel? Baik, Bu. Ya sudah, Nak Reno tidur di mana ini? Di sofa aja. Tanya ibu meneliti wajah Mas Reno. Di toko, Bu, ditemani Pak Basir. Ya sudah, ayo istirahat. Besok pagi kalian harus cepat berangkat. Mas Reno menghabiskan air jahenya, lalu melangkah keluar menuju toko. Tidak butuh perbincangan panjang lebar saat aku mengutarakan maksud dan tujuanku menemui Pak Kades dan perangkat-perangkatnya. Mereka menyanggupi mengurus pemakaman jenazah Mas Yanto. Segera diteleponnya pengurus perwiritan kampung. Ketua perwiritan dengan sigap mengatur segala keperluan pemakaman, mulai dari menggali kubur, bila jenazah yang akan memandikan, yang menyolatkan, sampai ustadz yang akan memandu pemakaman. Mas Reno menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan membeli kain kafan dan keperluan lainnya. Nanik sama sekali tidak peduli, jangankan ikut mengurus, menemuiku saja dia tak berkenan. Kami sedang membersihkan rumah ibu ketika Bik Yuni dan beberapa tetangga datang. Dengan sopan Mas Reno menyalami rombongan ibu-ibu itu. Ibumu nelpon Bibi, katanya lihat-lihat kamu kesini. Jangan macam-macam sama pemuda ini. Ini siapa sih Mel? Tanya Bik Yuni melirik Mas Reno. Dia temanku, Bi. Kami nggak akan ngapa-ngapain loh. Meski banget ditengok-tengok, jawabku tersenyum. Ibumu bermaksud baik loh. Lagi pula kalau memang udah cocok, lebih baik kalian nikah saja. Biar nggak jadi fitnah. Jadi janda itu nggak enak loh, Mel. Prasangka orang buruk aja. Meski kita nggak berbuat yang tidak-tidak. Kami akan segera menikah kok, Bi. Mohon doanya ya. Setelah Mas Reno memeluk bahuku. Amin, semoga lancar ya. Jangan seperti si Gilang itu lagi. Melur yang seperti berlian, dia campakkan demi si Harum yang busuk. Bik Yuni dan yang lainnya mengucap doa. Aku tersipu, ku lepas tangan Mas Reno dengan halus. Saat itulah terdengar sirena ambulan. Jenazahnya sudah datang, kata Bik Yuni. Sebuah ambulan melintas langsung menuju masjid. Aku sudah menelpon Kak Bulan sebelumnya, agar jenazah dibawa langsung ke masjid, sesuai instruksi kepala desa. Warga langsung memadati jalan, sepertinya mereka penasaran dengan kematian tragis yang dialami oleh Mas Yanto. Di belakang ambulan sebuah mobil polisi mengiringi. Ibu Harum rupanya diizinkan melepas kepergian anaknya. Dia dikawal oleh beberapa orang polisi dan petugas lapas. Itu Ibu Harum. Mana rambut jagungnya? Celetuk seorang ibu yang masih muda. Udah berubah ya, kurus dia sekarang. Rambutnya juga berubah jadi 3 warna. Timpal yang lain, suara tawa penuh ejekan terdengar saling bersahutan. Mobil polisi itu berjalan lambat, karena warga memadati jalan. Kami dikejutkan dengan suara keributan. Ada apa? Tanyaku penasaran. Mas Reno menarikku mendekati kerumunan. Pokoknya kami menolak perempuan itu masuk ke desa ini. Usir dia. Suara lantang seseorang. Iya, kampung ini akan kena bala kalau dia menginjakkan kakinya di sini. Mereka keluarga terkutuk. Kami nggak mau kampung kena sial, teriak yang lain. Setuju, usir mereka. Tolak jenazah sial itu, setuju. Bab 122, terjangan melur di perut Harum. Kampung kami ini kampung orang bersih. Nggak ada sejarahnya narapidana dari kampung ini. Apalagi mayat yang mati bunuh diri. Sial itu, pergi sana. Bawa pergi mayat itu, usir keluarga pelakor itu. Usir keluarga penjahat itu. Penculik, sampah masyarakat. Teriakan-teriakan itu kian membahana. Ambulan dan mobil polisi tak bisa melanjutkan perjalanan. Seorang polisi keluar dari mobil. Sepertinya dia bernegosiasi dengan Pak Kades.
Mauda juga keluar dengan dikawal 2 orang petugas. Apa maksud kalian ini, ha? Teriaknya tiba-tiba. Maksud kami, kau dan anak-anakmu tidak boleh menginjakkan kaki lagi di kampung ini, termasuk jenazah kalian sekalipun. Haram hukumnya tanah kampung ini dipijak oleh keluarga busuk seperti kalian. Apalagi akan ditanam. Pokoknya kami seluruh warga sepakat kalian tidak boleh lagi masuk ke kampung ini. Setuju? Sahut warga bersamaan. Saya mohon, bapak-bapak, ibu-ibu, anak saya sudah mati, izinkan dia dimakamkan di samping makam ayahnya. Tolong, Mauda menjatuhkan dirinya di tanah. Dia bersimpuh di hadapan para warga. Tidak bisa, mengingat suamimu dulu baik, maka dia kami izinkan tetap di makam itu. Kalau tidak, makamnya pun harus kau bongkar. Bawa pergi semua, tegas mereka lagi. Mauda menangis histeris. Harum dan Kak Bulan keluar dari ambulan, berjalan lemas menghampirinya. Bagaimana ini, Bu? Tanya Harum memeluk bahu ibunya. Tiba-tiba perempuan berambut 3 warna ini bangun. Tatapannya nyalang menatap semua warga. Kalian kejam, kalian tidak tahu apa masalah yang sebenarnya. Kenapa kalian memvonis kami seperti ini? Ini semua karena Melur. Harusnya kalian menyerang dia, bukan kami. Teriaknya mengagetkan semua warga. Aku terkesiap. Mas Reno dan Bik Yuni mengusap punggungku. Sabar Mel, jangan terpancing, kata Mas Reno menenangkanku. Aku tenang, tapi bibiku tidak. Bik Yuni berjalan dengan langkah penuh emosi ke hadapan Mauda. Kau bilang apa? Ini semua karena ponakanku, Melur. Ya, ini semua karena ponakanmu yang gak tahu diri itu. Dia tidak terima Gilang lebih memilih Harum anakku. Dia fitnah aku dan keluargaku melakukan yang tidak pernah kami lakukan. Dia yang dengan licik mengarang cerita seolah aku yang membakar rumah mantan mertuanya. Padahal dia yang melakukannya karena sakit hati, diceraikan Gilang. Kami gak akan percaya dengan mulut busukmu. Iya, gak usah banyak cerita, usir mereka dari sini. Usir jenazah itu. Usir, usir. Warga kembali meneriakinya. Kepala desa tak berdaya mendinginkan kemarahan warga. Setelah berundingan dengan pemuda desa dan polisi, akhirnya mereka memutuskan akan membawa jenazah Mas Yanto kembali. Entah di mana mereka akan menguburkannya. Ayo kita pulang, kita sudah berusaha, tapi kemarahan warga pada mereka tak bisa kita lawan. Mas Reno menepuk bahuku. Aku bergeming, rasa iba menyeruak di hati. Terbayang almarhum Pak Uda, betapa sedih hatinya menyaksikan semua ini. Jangankan dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati pun keluarganya sudah ditolak. Jangan sedih, biarlah itu pelajaran buat mereka. Semoga dengan ini Harum dan ibunya segera bertobat. Kamu sudah cukup berusaha menolong mereka. Kita pulang ya. Mas Reno membimbingku kembali menuju mobil. Semua ini gara-gara kamu. Aku dan Mas Reno terkejut. Harum tiba-tiba datang menyerang. Tangannya mencengkram rambutku dengan kencang. Spontan aku melawan. Ku terjang perutnya dengan kaki sekuat tenaga. Rasa kaget dan sakit di kepala karena jambakannya membuat tenagaku berlipat ganda. Perempuan itu terjungkal. Dia tercampak jauh, mengaduh kesakitan memegangi perut. Harum, apa yang kau lakukan pada anakku perempuan busuk? Mauda ikut berlari mengejarku, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena petugas segera mencengkramnya. Tolong, sakit, jerit Harum, wajahnya pucat seperti mayat. Keringat jagung membanjiri kening dan lehernya. Kak Bulan dan beberapa warga membantunya bangun, tapi tak sanggup lagi. Kau menerjang perutku, Kak. Sudah ku bilang perutku sakit, Kak. Sakit. Perempuan itu pingsan, tubuhnya langsung dimasukkan ke dalam ambulan. Harum yang pingsan beserta jenazah abangnya dibawa kembali keluar kampung. Diiringi mobil polisi yang membawa ibunya di bawah pengawalan petugas penjara. Sudah, gak usah risau. Ayo kita pulang. Mas Reno mengusap-ngusap punggungku. Bik Yuni dan warga lain langsung mengerumuniku. Alhamdulillah Mel, kamu hebat banget. Kenapa gak dari kemarin kamu buat seperti itu? Terjang sekalian sama ibunya itu. Kenapa baru sekarang? Teriak mereka riuh. Harum mengeluh sakit di perutnya setelah operasi pengangkatan rahimnya kemarin. Aku gak sengaja menendangnya tadi. Aku kaget aja, tiba-tiba rambutku dijambak. Kataku membela diri. Kamu gak salah, pokoknya kalau sampai dia memperkarakannya, kamu hubungi aja kami.
Kami akan datang berduyun-duyun ke pengadilan. Kami ada di pihakmu, Mel. Terima kasih ibu-ibu, saya juga tidak akan gentar bila hal itu terjadi. Saya tidak peduli lagi sekarang. Mereka nggak ada kapok-kapoknya menyakiti saya. Udahlah, saya juga udah capek. Iya, bagus itu. Tapi ngomong-ngomong, kapan kalian diresmikan ini? Pestanya jangan lupa undang warga sekampung ya, Mel. Goda salah seorang mengalihkan pembicaraan. Mel, usahakan lebih meriah dari yang pertama. Pesta di gedung. Buat juga pesta untuk kami, orang kampung ini. Kalau di gedung, kami rada payah. Nggak biasa. Celetuk yang lain. Aku dan Mas Reno tersenyum, lalu pamit kepada seluruh warga kembali ke Medan. 3 minggu sudah peristiwa itu terjadi. Aku sudah melupakannya. Lebih tepatnya sengaja melupakannya. Aku juga tak peduli mengenai pemakaman jenazah Mas Yanto. Entah di mana mereka memakamkannya. Pun juga dengan penyakit harum. Sempat juga aku menunggu panggilan dari pihak berwajib. Kalau-kalau dia memperkarakan perbuatanku waktu itu, aku siap menghadapinya. Nyatanya hal itu tidak terjadi. Bab 123. Harum kena TBC. Hari ini Mas Reno sidang skripsi. Dari tadi aku was-was menanti kabar. Semoga semua berjalan lancar, agar tidak menghalangi rencana kami selanjutnya. Besok pagi, Bang Rehan datang dari Pekanbaru. Dia meminta acara lamaran dari keluarga Mas Reno disegerakan. Kalau sidang Mas Reno bermasalah, aku takut akan menghalangi acara lamaran nanti. Nungguin telepon ya, kuda malah mengagetkan. Dia yang sedang sibuk memeriksa orderan tergagah melihatku tersentak. Kamu ngagetin aja, sergahku. Telepon aja duluan. Usulnya setelah tawanya reda. Enggak ah, takut ganggu. Ya udah kalau gitu, kamu sabar dong. Aku sabar kok, siapa bilang aku nggak sabar? Dari tadi kamu lirik-lirik ponsel melulu, Mel. Tuh buktinya, kamu nggak sabar, ejeknya lagi. Terserah deh, sahutku pasrah. Assalamualaikum. Aku dan malah terkejut, spontan kami melihat ke arah sumber suara. Harum, begitu tak percaya. Perempuan itu berdiri di teras toko, badannya begitu kurus. Wajah yang dulu cantik dan segar, kini kusut dan pucat. Tulang pipinya menonjol keluar, dengan mata yang cekung ke dalam. Badan yang padat dan seksi kemarin seketika berubah. Entah hilang kemana dada montok yang selalu dibanggakan dulu. Entah kemana pantat besar yang selalu menjadi andalannya itu. Harum yang cantik, seksi, dan montok. Menjelma seperti tengkorak hidup. Hampir saja aku tidak mengenalinya lagi. Masa sih itu Harum? Malah mencubit pinggangku saat hendak bangkit berdiri. Itu Harum, beneran. Aku mengenalnya dari kami masih kanak-kanak dulu. Masa aku nggak bisa membedakannya? Sergahku kembali berdiri dan berjalan menghampiri Harum. Perempuan itu menatapku sekilas, lalu menunduk seolah ketakutan. Kau kenapa, Rum? Kenapa sampai kurus dan kucel begini? Kamu dari mana? Apa yang telah terjadi? Tanyaku bertubi-tubi. Aku sudah 2 hari di jalanan, Kak. Jawabnya masih menunduk. Kok bisa? Apa yang telah terjadi? Tanyaku penasaran. Aku haus, Kak. Aku lapar. Aku nggak sanggup berdiri lagi. Harum berjongkok pelan, lalu duduk di lantai emper toko. Malah datang membawakannya sebuah bangku. Ini di sini aja, katanya membantu Harum bangkit dan mendudukkannya. Coba ceritakan apa yang telah terjadi, Rum, kataku kemudian. Boleh minta minum dan makan dulu, Kak, pintanya memelas. Boleh, jangankan kamu yang memang manusia, Rum. Binatang aja kalau datang ke rumah ini, dalam keadaan lapar, pasti akan kuberi makan. Kataku menyindir. Perempuan itu diam. Mata cekungnya mengembun. Beberapa butir air mata sepertinya akan segera bergulir. Tolong suruh Bi Irti buatkan makanan dan minuman untuk dia, lah. Titahku kembali pada malah menurut. Apa yang telah terjadi sebenarnya, Rum? Tanyaku kemudian. Setelah kakak menendang perutku waktu itu, aku dilarikan ke rumah sakit. Rupanya bagian dalam perutku ada infeksi. Belati berkarat yang digunakan Mas Gilang menusukku waktu itu mengenai isi dalam perutku, Kak. Enggak tahu juga kenapa. Dokter aja heran, kenapa bisa. Padahal mereka sudah mensterilkan kesemuanya. Mungkin memang sudah nasibku begini. Ini hukuman untukku atas semua perbuatanku selama ini. Harum berkata dengan berurai air mata. Jadi bukan karena tendanganku waktu itu. Selidikku ingin tahu reaksinya.
Bukan Kak, memang ada infeksi di dalam perutku. Jadi sekarang kamu sudah sembuh? Infeksinya sudah sembuh Kak? Terus kenapa kamu bisa kurus kering kayak gini sih? Kata dokter infeksinya sembuh. Tapi penyakit yang lain yang menyerang tubuhku Kak. Penyakit yang lain maksudnya? Aku kena TBC Kak. Sepertinya kena ketika aku dan Mas Gilang tinggal di kos-kosan belakang pasar waktu itu. Setiap hari kami tidur hanya beralaskan tikar tipis, langsung ke lantai. Aku kedinginan tiap malam Kak. Oh, jadi kamu sakit TBC. Kami kaget, ibu sudah berdiri di belakangku. BRT sudah datang dengan sepiring nasi di tangannya. Bawa balik ke belakang, tukar piringnya dengan piring yang lain. Piring plastik yang gak pernah dipakai itu aja buat setelah makan. Buang piringnya, perintah ibu. Harum menunduk, BRT segera berbalik. Melaksanakan perintah ibu. Terus kamu kesini mau ngapain? Mau ngapain, hah? Tanya ibu lagi melotot kepada Harum. Mak tua, ampuni aku mak tua. Sekarang aku sadar semua perbuatanku dulu telah kudapatkan balasannya. Harum menjatuhkan dirinya di lantai, lalu bersimpuh di kaki ibu. Jangan pegang-pegang. Kamu gak boleh menyentuh kaki saya. Saya takut penyakitmu menular. Jijik saya sama kamu. Ibu melepaskan pegangan tangan Harum di kakinya dengan kasar. Harum terjerambab jatuh. Tapi ibu tidak kasihan sedikit pun. Sekarang baru kau bilang ampun. Besok kau ulang lagi nih, Melur bakal menikah. Rina jauh lebih tampan dan lebih kaya daripada Gilang. Kau merebut lagi? Pasti iya kan? Apalagi kalau ada ibumu, dia akan segera mengatur strategi. Gimana caranya supaya kami lengah dan terperdaya. Lalu kalian hancurkan lagi rumah tangga Melur. Aku udah hafal watak kalian. Udah puluhan tahun kita hidup bertetangga. Harum bangkit, kembali dia duduk di bangku semula. Karma yang kau terima ini belum selesai. Kau tunggu saja karma selanjutnya. Urus dia Mel. Ibu tunggu sikap warasmu kali ini. Jangan sampai kau berbuat yang tidak waras lagi. Paham kau? Ancam ibu menatapku tajam. Aku mengangguk. BRT telah kembali dengan nasi di piring seperti perintah ibu. Disodorkannya kepada Harum. Harum menerimanya dengan semangat. Seketika makanan itu ludes masuk ke dalam perutnya. Sepertinya dia memang betul-betul kelaparan. Jadi Mas Shanta dimakamkan di mana waktu itu? Tanyaku sesaat setelah dia selesai makan. Aku nggak tahu Kak. Kak Bulan yang mengurusnya. Aku langsung dibawa ke rumah sakit waktu itu. Jawabnya pelan. Kak Bulan nggak menemanimu di rumah sakit. Bab 124. Kuusir Harum tanpa rasa iba. Tidak, dia langsung pulang setelah menitipkan sedikit uang pada perawat. Keluar dari rumah sakit, aku bingung mau kemana. Terpaksa aku jual HP-ku untuk makan. 2 hari ini aku sudah kehabisan uang, Kak. Nggak bisa makan lagi. Aku coba cari kerja, nggak ada yang ngasih kerjaan. Orang-orang malah jijik ngelihat aku, Kak. Aku nggak tahu lagi bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup. Makanya aku nekat nemui kakak. Maksudmu apa nemui aku? Kak, aku harus kemana lagi kalau bukan sama kakak? Perempuan itu kembali menangis. Pegawai toko yang baru pulang mengantar orderan terheran-heran melihatnya. Tetapi tak seorang pun yang berani bertanya. Jadi maksudmu apa? Kau mau apa? Bilang aja. Tanyaku sengaja mempermainkan perasaannya. Sebenarnya aku sudah tahu apa maksud dan tujuannya. Dia mau aku menampungnya lagi seperti dulu. Tetapi dia takut mengatakannya. Kalau dipikir-pikir, bukankah lebih baik tinggal di penjara seperti ibumu, Rum? Di sana kau bisa hidup enak, makan gratis, tempat tinggal disediakan. Lihat ibumu, dia hidup tenang di sana, iya kan? Daripada kau, lihat, sekarang kau kesulitan buat makan dan tempat tinggal. Itulah karma buatmu. Kau paksa Mas Gilang mengeluarkanmu dari penjara waktu itu. Ini hasilnya. Hidupmu terlunta-lunta, iya kan? Aku nggak mau penjara, Kak. Aku mau tinggal bareng kakak aja. Ujarnya tanpa basa-basi lagi. Aku tersenyum. Kupandangi wajahnya dengan lekat. Aku janji akan berubah, Kak. Aku nggak akan macam-macam lagi. Katanya memelas. Sebenarnya aku kasihan padamu, Rum. Tetapi rasa kasihanku inilah kelemahanku. Berkali-kali pula ku coba memaafkanmu. Berkali-kali ku beri kau kesempatan untuk berubah. Namun selalu kehancurankulah yang menjadi tujuan hidupmu. Aku sudah bosan, Rum.
Maaf, aku tidak bisa menerimamu. Harum terperanjat, sepertinya dia tidak menyangka aku akan berkata demikian. Kakak nggak serius kan? Kemarin aja kakak mau menemaniku kok. Aku nggak apa-apa tidur di kamar belakang kak. Asal kakak izinin tinggal bareng kakak. Aku mau ngerjain apa saja. Ucapnya kian memelas. Maaf, aku tidak bisa. Sekarang kamu pergi dari sini. Oh iya, sebentar. Ini ada sedikit uang. Ambillah. Aku nggak bisa membantu lebih banyak. Maaf. Kakak tega, kakak nggak punya hati. Teriaknya dengan suara serak. Oh iya, kau mungkin bisa tinggal di rumah yang kau bakar waktu itu. Bagian toko depan tidak terbakar, bukan? Tinggallah di sana, tunggu suami tercintamu itu keluar dari penjara. Nih uangnya, ambil. Kuselipkan uang itu di tangannya, lalu kutarik tubuhnya secara paksa keluar dari emper toko. Haru menatapku tak percaya. Dia masih berdiri di depan toko dengan uang pemberianku di tangannya. Pergi dari sini, Rum. Jangan sampai ibu yang mengusirmu. Perintahku mencoba membuang rasa iba. Kakak berubah. Kenapa kakak bisa berubah? Biasanya hati kakak seperti malaikat. Kenapa sekarang nggak punya rasa kasihan sedikit pun, Kak? Tangisnya pecah lagi. Justru hati malaikatku lah yang membuatku seperti itu. Meskinya dari awal aku tegas padamu, sudah pergi sana. Aku ke toko yang di Medan ya, Kak. Kalau kakak berubah pikiran, tolong jemput aku di sana. Pintanya lalu melangkah dengan terseok, meninggalkan rumahku. Tumben bisa tegas, malah menepuk pundakku. Aku sadis ya? Tanyaku merasa bersalah. Enggak, aku tahu kamu berat melakukan ini. Secara kamu itu naif banget jadi orang. Makanya orang-orang seperti keluarga Harum menginjakmu. Mulai sekarang kamu harus bisa tegas. Jangan gampang kasihan sama orang seperti mereka. Kalau bisa lupakan mereka. Mereka itu benalu, Mel. Jangan beri kesempatan untuk menempel. Pasti akan membunuh induk semangnya. Kau paham maksudku? Benar yang dibilang Mas Reno. Aku nggak boleh lemah. Karena Harum dan ibunya seperti tak akan pernah mau berubah. Tuh pinter. Toh kamu udah ngasih duit juga kan, untuk biaya makan dia sementara. Kata malah kembali menuju meja kasir. Kenapa Mas Reno belum nelpon juga ya Mel? Tanyaku mengikuti langkahnya. Nah itu, bagus kamu mikirin pacar kamu aja, daripada mikirin pelakor itu. Sahut malah kembali fokus ke layar laptop. Aku berdebar nih, nggak tenang banget. Kataku menghenyakkan tubuh di kursi, tepat di depan mejanya. Tenang Mel, kali aja dia masih sibuk, atau kamu yang nelpon duluan aja. Oke deh, aku coba. Sahutku meraih ponsel. Hati kian gelisah, panggilanku tak diangkatnya. Kuulang sekali lagi. Aku terkejut, ponsel Mas Reno tak aktif lagi. Sepertinya sengaja dimatikannya. Kenapa? Malah menatapku ikut bertanya-tanya. Hari ini dia sidang, kan di kampus, katanya menegaskan. Iya, harusnya udah selesai kan? Dia janji langsung ngabari aku, biar aku bisa mastiin Bang Rehan jadi nggak datang besok. Mas Rehan akan ngurus cutinya hari ini setelah ada kabar dari sini. Hubungannya apa? Mereka mau ngelamar kamu kan? Pastiin aja dong. Kata Mas Reno, tergantung hasil sidang. Kalau dia pasti wisuda bulan depan, kami segera nikah. Tapi kalau sidangnya terkendala, nikah ditunda dulu. Begitu katanya. Oh, gitu ya. Malah antarin aku dong, pintaku kemudian. Kemana? Malah mengernyitkan kening. Ke kampus. Kamu bisa nyetir balap kan? Aku mau nemui Mas Reno langsung. Bagaimana kalau kamu sabar aja dulu, Mel? Siapa tahu Mas Reno memang sedang sibuk. Sesibuk-sibuknya pasti sempat dong sekedar angkat telepon atau ngechat satu kata. Dia udah berubah akhir-akhir inilah. Jarang telepon, jarang ngechat. Hari ini janjinya mastiin lamaran, malah ponselnya mati sekalian. Tuturku mulai curhat. Baiklah, aku rapiin orderan dulu. Malah memanggil para karyawan toko, memberi perintah untuk mengantar orderan pelanggan, lalu berpesan kepada Pak Basir untuk menjaga toko. Aku langsung menemui ibu yang tengah bermain dengan Cika di teras samping. Syukurlah kau sudah mulai waras, Mel. Ibu bangga sama kamu. Mulai sekarang kamu harus kuat dan tegas. Pikirkan kebahagiaanmu dan anakmu saja, kata ibu begitu melihatku. Iya bu, kebahagiaan ibu juga pastinya. Ku peluk, ku ciumi putriku. Udah ada kabar dari Reno?
Katanya ibu membuatku kembali gelisah.